Halo teman-teman semua, selamat pagi, happy weekend. Kita berjumpa lagi nih di live Instagram bersama Happy Lova. Nah teman-teman, pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih ya. Yang pagi ini kita kedatangan bintang tamu. Nah saya lihat contekan dulu nih, owner dari Alfat Rizkuna. Rizkuna ya kak ya? Rizkina. Nah, ini biasa dipanggil Mbak Oka. Oke, kita panggil Mbak Oka aja ya. Yang udah brandingnya Mbak Oka gitu. Oke, nah pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih dengan Mbak Oka? Nah, Mbak Oka ini pengalamannya udah banyak banget nih ya di bisnis ya. Bisnisnya juga sepertinya juga udah ada tim, nanti kita tanya ya ke Mbak Oka. Dan pagi ini kita akan sharing dengan tema bercuan dari media sosial. Nanti kita di akhir juga kita bisa ini juga ya, Mbak Oka nanti mungkin akan sharing tuh terkait produk-produk apa yang sekarang lagi ini ya, apa namanya, lagi dijalankan seperti itu di bisnisnya. Nanti mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin belajar bareng Mbak Oka sambil mungkin bergabung jadi tim reseller atau tim jualannya Mbak Oka, jadi nanti bisa di Mbak Oka nanti. Oke, nanti itu di akhir ya. Oke, kita langsung ngobrol aja ya dengan Mbak Oka pagi ini. Oke Mbak, sebelumnya makasih banyak Mbak. Mbak, kenalin saya Rastra. Kita udah kenal. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak buat waktunya nih. Sama-sama. Udah ngeluangin yang sudah dikasih kesempatan buat apa ya, sekedar bincang-bincang nanti apa yang mau dibincangkan. Kayaknya teman-teman juga bakalan, kayaknya ini pengalaman yang teman-teman juga bakalan butuh tuh ke Kak. Ini apa namanya, terkait perjalanan bisnisnya. Saya kebiasaan manggil Kak nih Mbak. Terkait boleh. Mungkin sebelum kita mulai sharing-sharing kita pagi ini, mungkin teman-teman sebelumnya ingin sedikit tahu nih tentang Mbak Oka nih ya, apa mungkin terkait aktivitas Mbak Oka sehari-hari, apakah hanya di bisnis saja atau ada aktivitas yang lain. Sepertinya kemarin juga sempat cerita-cerita kita ya Mbak ya, di belakang layar itu ngajar juga gitu Mbak ya. Terus mungkin stay di mana, mungkin nanti teman-teman yang deket-deket gitu mau main-main gitu ya, satu wilayah ya, ke tempatnya Mbak Oka, mau belajar langsung gitu ya terkait bisnisnya Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya nama lengkap Siti Barokah. Saya biasa dipanggil Oka. Ada juga yang udah manggil Mbah sebetulnya. Tapi jangan ikut-ikutan, itu khusus buat cucu. Udah ada yang manggil Mbah. Tapi untuk keseharian saya aslinya IRT Tulen, tapi setahun ini alhamdulillah dikasih kesempatan dicawel sama Ibu Kepala RA atau setara dengan TK sama anak-anak, ikut ngomong di sekolahan kurang lebih ini setahun. Selain itu juga saya biasa berorganisasi di Fataya dan lebih dominan di grup Hadroh. Itu ada rutinan harian, terus alhamdulillah semakin kesini juga semakin banyak yang apa ya, bukan mengundang intinya mengajak kita bersalawat bareng gitu di pesta pernikahan, khitanan dan lain sebagainya. Terus saya sejauh ini lebih gandrung, lebih cocok cari kesampingan, mencari tambahan masukan itu dari online. Jadi Rizkuna itu sebetulnya bukan brand ya Mbak, bukan brand, itu nama komunitas saya dengan tim saya. Jadi L1 itu artinya
semoga bisa menjadi intinya itu semoga bisa menjadi pembuka rezeki untuk kita semua yang tergabung yang ada di grup itu. Karena sebenarnya dulu itu saya jualan sendirian pas awal-awal itu saya jualan sendirian, tapi makin kesini saya berpikir masa hanya ngambil manfaat untuk saya sendiri gitu, pengenlah lebih meluas, pengen lebih manfaat buat banyak orang gitu. Jadi terus alhamdulillah terbentuklah Elva Trisuna. Kiranya Iya, iya ya. Berarti Elva Trisuna ini seperti timnya Mbak gitu ya? Itu seperti komunitas atau emang tim jualannya? Komunitasnya ini ada di grup WA. Jadi agen, reseller, distributor semua terkumpul di WA. Grup WA. Iya. Oke. Nah, Mbak, tadi Mbak belum nge-mention Mbak stay-nya di mana, Mbak? Oh, Allah sampai lupa, maaf. Saya stay di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Asli wong ngapak. Jadi mohon maaf nanti bila di tengah-tengah obrolan kita itu tiba-tiba muncul kalimat-kalimat ngapak, karena orang ngapak itu orang kepenak. Iya itu Jawa Tengah ya. Jadi Mbak ini memang selain konsen di bisnis gitu Mbak ya, memang ikut tadi Mbak ya, seperti organisasi gitu tadi Mbak ya. Terus kemudian kita ngajar juga. Tapi punya adik itu. Sebagai ibu rumah tangga juga seperti itu Mbak. Jadi memang jadi memang cukup banyak Mbak ya aktivitasnya Mbak ya. Nah, alhamdulillah. Udah mulai berbisnis mulai kapan Mbak? Udah berapa lama Mbak? Kurang lebih sebetulnya awal terjun di online itu dari mulai tahun 2017 kalau nggak salah, 2016-2017 itu. Tapi waktu itu belum terlalu serius, hanya sekedar ikut-ikutan posting apa gitu. Cuma lebih fokus di waktu itu lebih fokus di offline. Buka warung waktu itu sempat. Terus qadarullah, waktu itu saya hamil yang pertama itu keguguran. Dari situ suami itu menyarankan coba alih aja ke online, karena alhamdulillah saya itu alhamdulillah dapat suami yang udah mandiri, tapi sisi lain ya udah ketinggalan orang tua, baik bapak ataupun ibu semuanya itu udah meninggal. Jadi begitu dibawa suami ke rumah sini yang saya tempati sekarang ini, harus benar-benar mandiri dari segalanya. Nah dari situ saya mikir, iya kalau dari segi mindset waktu itu memang masih berpikir jualan itu enaknya ya offline, kita bisa langsung berhadapan langsung dengan customer gitu kan G. Tapi sisi lainnya fisik saya ternyata nggak kuat ketika hamil, terus banyak aktivitas itu nggak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk tutup waktu itu semua awalnya nggak tutup, awalnya saya pasar ke suami, tapi suami juga ngajar, akhirnya nggak konsentrasi di toko. Lama-lama kan menurun itu toko, dari pendapatan juga kurang fokus, kurang maksimal menurutku. Akhirnya ya udah saya mantep, saya bismillah. Waktu itu tahun berarti saya keguguran waktu tahun 2018, kemudian hamil lagi tahun 2019, berarti 2019 lahiran tahun 2020. Nah 2020 ini mulai mantep di online kayak gitu.
Iya, iya, iya. Jadi memang online-nya sendiri sebenarnya udah mulai 2017, tapi memang baru benar-benar memantapkan diri di 2017 ya, Mbak ya. Oh, 2020 itu pun nggak langsung yang berkembang, nggak langsung yang jalan lancar mulus nggak. Tetap Iya, berproses dari situ. bagus sih Mbak. Ini juga jarang soalnya Mbak di-sharingkan sama teman-teman ya. Maksudnya terkait bahwa bisnis itu memang perjalanan yang memang proses gitu, bukan instan. Iya, bukan, sama sekali bukan instan. Tidak semudah membalikan telapak tangan itu enggak sama sekali. Jadi memang kita ketika terjun berani udah mengambil apa yang jadi pilihan kita, cobalah untuk serius, konsisten, nikmati prosesnya di situ. Pokoknya apapun yang ada di depan kita, manfaatkan, jalani prosesnya dengan senang gitu. Nah, Mbak, ngomong-ngomong soal proses nih, Mbak ya. Karena emang banyak, Mbak ya, dari kita yang memang mungkin sulit gitu ya, Mbak ya, untuk stay di proses seperti itu. Ada nggak, Mbak ya? Maksudnya hal-hal yang ngebuat Mbak dalam perjalanannya, Mbak ya, ngedown gitu, Mbak ya, dalam proses perjalanan ngejar down terus. Ada waktunya. Bahkan sampai sempat berpikir mau berhenti ya pernah. Pernah sempat mau berpikir kok kayak gini ya. Hasilnya mana ya? Nggak kelihatan, belum kelihatan waktu itu. Namanya proses, memang kan nggak enak. nggak enak untuk proses, tapi alhamdulillah nggak sampai tuh waktu itu menyerah, mau bangkit lagi, mau bertahan. Alhamdulillah ada hasilnya ya, walaupun seberapa ada. Apa Mbak yang ngebuat Mbak tetap stay tuh Mbak? Maksudnya ketika waktu itu merasa down bahkan hampir mau berhenti kayak gitu Mbak. Yang maksudnya apa? Jangan ya. Yang jelas, yang paling utama itu saya belum punya ilmunya waktu itu. Saya jadi belum bisa apa ya namanya menguasai apa yang jadi pilihan. Jadi seakan nggak ada hasil. Padahal memang usahaku, ikhtiarku itu belum penuh, belum maksimal. Ternyata setelah belajar ke sana ke sini, belajar sama mentor 1, 2 yang lain, nggak hanya satu, baik online, terus ketika tahu ada info di sana, kita mau belajar lagi, beli buku baik yang murah, terus ikut kelas yang gratis, yang berbayar, saya ikuti semua. Alhamdulillah dari situ mulai ada peningkatan, mulai bisa bangkit, mulai bisa menata apa yang impian kita, terus bisa menarik customer, menarik tim, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Iya, berarti kuncinya dengan belajar ya Mbak ya. Kan bisa jadi kegagalannya kita tuh memang mungkin ada hal yang memang belum kita ketahui dan kita perlu belajar Mbak ya, memang ya. Apalagi yang disebutin tadi memang ini ya sedang jelek. Iya. Sinyal apa ya? Segini kedengeran enggak, Mbak? Jelas enggak, Mbak? Gini, udah jelas, udah. Iya. Ya nanti di ini Mbak ya, kalau kurang jelas lagi disampaikan lagi. Jangan belajar gitu Mbak ya. Seringkali kita itu ketika gagal seperti itu memang mungkin ada hal yang memang belum kita pahami gitu ya, terkait bisnis, terkait dan kita kerjakan seperti itu. Dan Mbak Oka tadi udah banyak juga gitu ya, sekarang ilmu-ilmu bisnis yang memang bisa kita akses dengan gratis gitu. Jadi belajar uang itu bukan jadi alasan lagi sekarang ya untuk kita belajar seperti itu Mbak ya. Betul. Sekarang ini nggak hanya yang berbayar, yang gratis pun kalau kita mau itu banyak sekali grup-grup komunitas, grup pebisnis gitu.
di grup FB ataupun mungkin infonya di FB nanti lanjut di WA itu ada. Nggak harus yang berbayar, yang gratis pun ada. Cuma kalau boleh saran, ya jangan takut yang berbayar, karena yang berbayar itu tentu biasanya akan lebih maksimal dalam pembimbingan, dalam pembinaan dari mentor itu sendiri. Dan ilmunya menurutku lebih daging. Ibarat kata kalau yang gratis itu biasanya baru sampel-sampel, baru sampul luarnya gitu. Ketika kita mau membayar lebih, mau bersungguh-sungguh, mau mengikuti apa saran dari mentor kita itu, insya Allah kita bisa mendapatkan yang lebih juga. Begitu, Mbak. Iya, jadi jangan takut gitu ya. Itu apa namanya untuk ngeluarin ini, Mbak. Investasi ilmu gitu Mbak ya. Jadi jangan takut untuk ngeluarin modal, ngeluarin uang untuk belajar gitu ya. Karena kita eman gitu. Kalau untuk buat belajar eman karena ini ya apa namanya tidak langsung ada feedbacknya gitu ya biasanya. Kalau namanya ilmu itu nggak akan ada yang sia-sia kapanpun waktunya. Misalkan kalaupun misal belum terlihat manfaatnya sekarang, jadi suatu saat itu kita akan merasakan manfaat itu dari kelas, dari buku misal, ataupun yang belajar secara langsung kayak gitu. Iya benar-benar Mbak, sepakat sih Mbak. Iya benar, karena bisnis itu emang perjalanan proses banget Mbak ya. Jadi memang bukan sebuah perjalanan. Kalau hari ini kita buka toko bisa dapat labanya gitu Mbak ya. Iya, toko-toko lain pun bahkan yang ibaratnya udah warisan, udah turun temurun, itu nggak langsung bisa dipegang mulu sama yang menjadi ahli warisnya gitu. Tetap ada proses yang berjalan, tetap ada step by step yang harus kita jalani gitu. Iya benar-benar Mbak. Nah Mbak, ngomong-ngomong soal ini Mbak ya, awal Mbak membuka bisnis online gitu Mbak ya di tahun 2017 itu tuh, tapi katanya memang 2019 baru memantapkan gitu Mbak ya, baru memantapkan diri untuk memang stay di dunia 20 ya. Oh ya, dari 2019 saya itu baru melahirkan bulan September itu. Waktu itu tanggal 25 September melahirkan, baru mulai benar-benar mantap di online itu sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Berarti anak sekitar umur 4 bulan itu bawaannya itu agak jenuh, mungkin awalnya itu hanya sekedar melampiaskan waktu luang, waktu kosong, mengisi waktu kosong bersama anak, hanya ngomong kan jenuh gitu gue. Terus akhirnya ya udah mantep lah mainan HP sambil belajar hal baru gitu. Iya. Nah, strategi pertama yang Mbak pakai ketika mulai memantapkan diri untuk terjun di dunia online itu apa ya Mbak ya? Maksudnya untuk kayak mengenalkan tentang produknya Mbak atau mengenalkan tentang dirinya Mbak, itu hubungan sama brand ya, brand produk atau personal branding kayak gitu. Mana tuh yang lebih dulu Mbak lakuin? Branding produknya tuh. Kalau boleh jujur nih, waktu itu saya itu posting asal-asal. Jauh dari kata pembisnis, masih bukan. Pokoknya asal-asal posting waktu itu kan. Itu belum punya mentor, terus begitu tahu ilmu dari mentor, sedikit ilmu, mulai memperbaiki konten, memperbaiki tulisan. Utamanya itu di tulisan. Saya itu modelnya tulisan karena saya sebetulnya lebih condong di Facebook atau FB. Di IG malah justru jarang sekali saya di sini. Paling hanya sesekali kesini cuma menyambungkan dengan story FB. Kadang juga reel, lebih sering di FB. Kesini itu ke IG nyambung gitu. Jadi yang utama, modal utama itu tulisan. Saya lebih ke tulisan. Kalau di FB itu kan lebih fleksibel nih. Hanya tulisan saja itu mampu
menghipnotis calon customer kita, calon pembeli kita. Kalau di IG, jujur masih berat rasanya. Belum bisa bikin konten yang cantik, yang estetik itu belum bisa. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar. Makanya sampai saat ini masih sering di FB, masih senang di FB, di IG hanya sekedar. Gitu Mbak. Buat teman-teman nih ya, mungkin yang mau nanti apa intip-intip Facebooknya Mbak Okah ya, sama nama Facebooknya MBAK spasi AH ya, nanti bisa intip-intip tuh ya. Boleh. Mbak Okah. Terima kasih di Facebooknya seperti itu. Iya ya, lanjut ya Mbak kita. Iya terkait ini Mbak ya, terkait apa namanya media sosial Facebook Mbak ya. Jadi memang yang Mbak Oka memang lebih konsen ke media sosialnya itu medsosnya itu Facebook gitu Mbak ya. Mungkin hubungannya dengan mungkin Facebook itu lebih ke tulisan tadi yang Mbak Oka mention ya, copywriting mungkin Mbak ya. Kalau di Instagram mungkin ke kayak foto-foto gitu Mbak ya, gimana harus estetik, harus cantik dan lain sebagainya. Iya. Nah, berarti memang copywriting. Nah, ini Mbak saya jadi pengen tanya. Jadi menurut Mbak berapa penting nih Mbak copywriting nih Mbak dalam ini Mbak, dalam penjualan nih Mbak, dalam bisnis Mbak. Lanjut nih Mbak. Maaf nih Mbak, memang agak pelosok di sini, jadi sinyalnya kadang hilang. Nggak apa-apa Mbak, memang mah gitu Mbak. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk ketemu langsung ya Mbak ya, buat ngobrol-ngobrol nih. Semoga deh. Oh iya, ini suaranya Mbak yang hilang-hilang. Nah, malah suaranya saya katanya yang hilang-hilang. Oh ya, oke. Oke Mbak, lanjut. Gimana Mbak terkait copywriting? Menurut Mbak seberapa penting ya Mbak ya copywriting itu di dunia jualan, di dunia bisnis Mbak? Kalau menurut saya itu sangat penting. Itu modal utama saya bisa sampai saat ini dari tulisan itu sendiri. Jadi saya itu rela ikut kelas berulang-ulang ya hanya untuk belajar nulis yang betul ini, nulis yang cantik, yang rapi kayak gitu. Saya belajar nggak langsung tulisanku rapi ini. Sekarang juga belum rapi, sekarang masih kayak gitu. Itu pun jauh sekali dari yang dulu awal-awal terjun itu. Benar-benar asal nulisnya itu kadang disingkat-singkat, kadang pakainya misal zaman dulu kan alay gitu nulisnya apa ya, agak lupa, misal karma cuma ditulis C sama E kayak gitu kan, misal disingkat-singkat itu benar-benar belajar dari awal lagi. Saya belajar nulis yang rapi, yang enak dilihat, yang enak dibaca, yang menarik pembaca gitu. Saya benar-benar belajar dari nol lagi. Saya menurutku yang terjun apalagi di FB, kalau memang pengen ada ciri khas, pengen ada keunggulan dari yang lain, perlu belajar. Gitu. Iya, berarti memang copywriting ini memang penting banget Mbak ya, karena katanya Mbak berkali-kali ikut jualan bisnis ini memang malah tentang menulisnya ya, tentang copywritingnya ya berkali-kali Mbak ya. Iya. Iya, berarti memang ini yang memang masih disentuh sama Mbak Okah ini baru sosial media Facebook ya Mbak ya? Iya betul, kalau sosial media baru Facebook. Kalau IG belum terlalu, saya belum terlalu menguasai IG. Iya Mbak. Kalau Facebook itu Mbak lebih ini Mbak biasa pakai soft selling, story selling atau apa tuh Mbak? Biasanya kalau di Facebook Mbak? Lebih ke soft selling. Saya itu
penganut ilmu comfort selling. Jadi jualan yang agak apa ya, enggak langsung berber gitu, enggak langsung ayo beli, ayo order kayak gitu, enggak. Kita pakainya tulisan, kita olah tulisan dari situ untuk memikat mereka. Iya, 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 iya. Dan ini Mbak ya, memang kalau kita sendiri sebagai konsumen gitu, itu biasanya kita lebih sukanya memang dijualin dengan soft gitu Mbak ya, nggak terlalu suka selling gitu. Ada juga bukunya, buku comfort selling itu, atau perlu di itu Mbak? Tapi nggak tahu, lupa saya naruhnya di mana, kayaknya masih di temen deh, masih di tim. Bukunya maaf, mau memperlihatkan tapi masih di tim yang satu, terus yang satu lagi kan ada dua gitu comfort selling. Panduan saya dari awal terjun, kemudian kenal mentor, itu buku saya pegang sampai sekarang masih. Cuma ketika ada tim yang butuh, nggak mesti mampu, kadang belum kebagi gitu, jadi kita pinjamkan, kadang muter bukunya. Saya lupa, masih di tim ternyata bukunya, maaf ya. Iya, iya. Oh iya, oke. Mbak, ngomong-ngomong soal tim, berarti kalau di awal Mbak Oka buka bisnis ya, di online-nya itu memang belum ada tim ya, berarti ya? Iya. Jadi memang tim penjualannya Mbak itu memang dalam perjalanannya ya Mbak ya? Dalam perjalanannya baru kemudian memang ada tim gitu ya, bukan dari awal Mbak ya? Bukan, dari awal itu jomblo. Sendirian, jalan sendirian, ngiklan sendiri, terus packing sendiri, notal sendiri, totalan gitu, sama customer sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada admin khusus untuk melayani tim, baik agen, distributor maupun reseller. Juga kadang kalau ada customer saya lempar juga ke tim langsung. Jika memang admin lagi sibuk, saya tangani sendiri untuk customer. Tapi kalau tim, semuanya harus wajib ke admin, begitu. Iya ya. Nah Mbak, gimana tuh Mbak? Awal-awal apa teman-teman akhirnya ingin bergabung menjadi timnya Mbak Oka seperti itu Mbak? Apa yang kan seperti itu Mbak? Ini bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman. Kalau pertanyaan itu, ya wallahu alam nih. Mungkin mereka yang tergerak hatinya oleh yang kuasa, atau saking apanya ya, keponya dengan penjualan, atau apa, kurang paham. Yang jelas waktu itu saya woro-woro barangkali ada yang membutuhkan, tetap dengan soft, dengan tetap bercerita. Saya pakai tulisannya gitu di Facebook, di WA, semua saya infokan, barangkali ada yang butuh tambahan pemasukan, kita buka peluang, kita siap bina, kita siap belajar bersama-sama gitu. Alhamdulillah yang 1, 2, 10 orang, alhamdulillah sekarang ada 100 sekian lah untuk tim. Terus admin, alhamdulillah sekarang ada 3 untuk media sosial, 1 untuk yang khusus menangani di WA, melayani tim, melayani penjualan apa ya namanya, totalan aja gitu, ada 2. Sebetulnya kemarin ada 1 lagi tapi dilalah, HP-nya hilang dan sampai sekarang itu belum kebeli lagi. Iya iya Mbak. Mbak, berarti memang ini Mbak ya, yang memang di-share ini, saya dari yang Mbak Oka sampaikan, berarti memang di-share, kenapa kemudian orang-orang tertarik gitu ya untuk bergabung menjadi tim penjualannya Mbak Oka, karena memang Mbak Oka membuka peluang itu gitu ya, membuka peluang usaha itu, terus kemudian ditawarkan kemudian bimbingan tadi ya, bimbingan untuk menjalankan bisnisnya seperti itu Mbak ya, itu yang kemudian Mbak tawarkan, jadi teman-teman akhirnya tertarik untuk ikut bergabung gitu Mbak ya. Alhamdulillah, mungkin dari situ mereka tergerak untuk gabung di komunitasku. Nah, bimbingan
sendiri itu Mbak, berarti memang rutin Mbak ya, selalu ada di grup WhatsApp gitu Mbak ya? Memang selalu dilakukan rutin Mbak ya di grup WhatsApp untuk bimbingannya? Untuk bimbingan ini saya kondisional, apalagi sekarang ini ada kegiatan lain, ada harus ke sekolah. Kalau jam aktif, hari-hari aktif gitu harus ke sekolah. Jadi kondisional. Ketika mereka butuh bimbingan di grup, saya bimbing di grup. Tapi misal kan enggak semua orang itu berani speak up di umum gitu, walaupun itu hanya tulisan di grup WA, kadang tetap masih ada yang malu-malu. Jadi saya juga buka menawarkan kepada mereka, misal mau konsultasi lewat Japri itu boleh, malah itu lebih enak ngobrolnya, mau kemana, arahnya kemana, itu lebih enak. Jadi nggak selamanya di grup, kadang juga tetap di WhatsApp. Bagus ya Mbak ya, Mbak sangat-sangat menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman tim di sana Mbak ya. Maksudnya hal-hal seperti itu juga bisa Mbak baca ya, gimana mereka itu pada beberapa orang mungkin memang sungkan gitu ya ketika ngobrol di grup. Betul. Mbak ya. Iya ya. Nah Mbak, ada ini enggak sih Mbak? Ada tadi karena Mbak ini ya, nge-mentionnya memang promosinya memang yang diutamakan sepertinya memang soft selling seperti itu Mbak ya. Jadi lebih ke copywritingnya. Iya Mbak, ini ada yang tanya apa tadi udah dijelasin bisnisnya apa? Belum Mbak ya, tadi kita belum ngobrolin bisnisnya Mbak Oka ini apa. Cumannya tadi ini ya, yang udah di-mention itu berawal dari jualan offline, buka-buka warung, terus kemudian ke online-nya, seperti itu Mbak ya. Belum sampai ke mention ya, produk-produknya apa aja tuh Mbak, produk-produknya Mbak? Saya itu lebih ke palu gada. Palu gada ini bukan berarti jualan palu, sama alat-alat bangunan, itu bukan. Palu gada ini singkatan, apa yang lu mau, gue ada, maksudnya gitu. Jadi segala rupa, dari mulai busana, kecantikan, alat kecantikan, terus cemilan, makanan, seperti makanan Arab, kurma muda, kurma yang udah matang, nasi Arab, biryani, kayak gitu ada. Terus fashion pun nggak hanya satu jenis, yang branded, yang ternama, seperti Libra, seperti Al-Hijab, Virgo ini juga ada. Terus brand Suhita ada. Kita itu dropship, jadi semua kita sedia, tapi kita nggak nyetok di rumah. Dulu awal saya terjun itu sempat dalam pikiran, nah ngapain jualan kok nggak ada barang gitu kan, kok nyusahin diri sendiri gitu, harus promo, harus cerita, dan nggak ada, bahkan tokonya pun nggak kelihatan gitu kan. Sempet saya itu kurang yakin mau terjun di online, tapi ternyata hanya modal HP, modal gerakin jempol sama kuota, ternyata kita bisnis berbagai macam produk kita jual, itu bisa. Jadi mau dari makanan, terus fashion, terus kecantikan, semua bebas. Mau ambil di mana, tim kita nggak paksa. Mau ambil 1, 2, 3, kita bebaskan. Mau ambil semuanya pun boleh. Gitu. Iya ya. Berarti yang memang dijual itu sesuai dengan permintaan customer ya Mbak ya? Betul, kita layani apa yang mereka butuhkan. Iya. Nah Mbak, ini karena memang konsennya di Facebook, Mbak, ada trik-trik khusus nggak ya Mbak ya, ketika jualan di Facebook Mbak ya, selain copywriting tadi Mbak, yang biasa Mbak Oka lakukan mulai dari awal sampai hari ini, selain copywriting tadi Mbak? Yang pertama, pegangan pertama itu mindset. Namanya mindset ini kadang sudah kita tata sedemikian rupa,
tapi bisa saja di tengah-tengah itu akan ambiar lagi. Jadi mindset kita benar-benar harus kita pegang. Apa namanya bisnis zaman sekarang itu nggak harus punya modal besar, nggak harus punya bangunan yang wah, nggak harus punya lahan yang luas. Asal kita ada kemauan, asal kita mau belajar, mau mencoba hal-hal baru yang saat ini itu sudah umum dilakukan sama orang-orang, insya Allah kita bisa pegang apa yang kita impikan. Gitu. Saya di Facebook apa ya, kuncinya rutin posting setiap hari. Itu sibuk apapun paling minimal itu 1 atau 2 kali posting. Syukur-syukur satu hari itu bisa 3 atau 4 gitu. Iya. Itu lebih ke postingan ini ya, Mbak ya? Postingan di apa namanya, di berandanya ya? Apa beranda dan story? Beranda, story, semuanya saya posting. Dulu juga sebelum awal-awal buka grup FB, itu juga saya jalani sendiri. Tapi sekarang memang udah sama admin, udah sama tim semuanya. Jadi saya sekarang lebih fokus di beranda sama di story. Gitu. Iya. Ada waktu-waktu khusus nggak sih Mbak untuk apa namanya posting-posting tadi? Katanya kan sehari 3-4 kali Mbak ya. Ada waktu-waktu khususnya nggak Mbak? Kalau bisa ada. Kita itu namanya toko walaupun offline itu sebetulnya sistemnya sama dengan online ya. Online itu sama dengan offline. Ketika kita buka konsisten, misal pertamanya status di jam 7 dan 8. Kemudian yang kedua di jam 10 sampai jam 12. Yang ketiga misal masih sempat itu jam 3 sampai sekitar jam 5. Lalu malam jam 7, antara jam 7 sampai jam 9. Itu rutin saya lakukan bertahun-tahun. Karena apa? Karena pada dasarnya online dan offline itu sama. Orang itu akan, cara bahasa Jawa itu menitan, apa ya? Bahasa Indonesianya apa, Mbak? Apa ya? Menemukan apa, Pak? Menitani, apa sih ya bahasa Indonesia itu? Mengamati lah ya. Intinya mengamati, toko ini buka jam sekian sampai jam sekian. Online pun sama gitu. Kalau kita bukanya konsisten, insya Allah mereka itu lama-kelamaan akan paham dengan sistem kita bukanya kapan, jam berapa sampai jam berapa, itu akan paham. Kalau kita asal posting di jam waktu yang ngasal juga, asal-asalan postingnya itu, orang pun susah untuk mengamati kita, untuk paham dengan yang kita promosikan, kayak gitu. Bagus banget. Apa namanya, bahwa online itu mirip dengan offline gitu ya. Orang akan berkunjung ke tempat kita, ke toko kita itu ketika mereka melihat kita buka enggak, kita seberapa eksis nih gitu, seberapa kita aktif enggak nih, seperti itu. Dan sepertinya itu hubungannya nanti dengan ini Mbak ya, rasa trustnya konsumen ya, rasa percayanya konsumen gitu ya. Jadi semakin sering kita posting itu, semakin ngebuat konsumen akhirnya trust gitu ya. Selain tadi konsumen akhirnya melihat, oh ya kita masih buka nih tokonya, seperti itu. Itu juga ngebuat rasa trust sendiri gitu ya di konsumen yang lain. Iya. Orang kan pasti yang pertama kali mereka lihat itu luarnya dulu. Kalau luarnya kita bagusin, kita coba untuk rapikan gitu. Insya Allah kan mereka juga akan tertarik dengan yang ada di dalam kita gitu. Iya benar-benar. Saya sendiri jadi keinget sih Mbak. Saya juga ketika kayak lagi cari-cari barang gitu, cari produk di sosial media atau misalkan di marketplace gitu ya. Itu memang seringkali yang saya lihat itu memang postingan terakhir tuh. Postingan terakhirnya kapan ya gitu.
Oh, oh beberapa bulan yang lalu kayak gitu atau tahun lalu itu biasanya memang cari yang lain deh kayak gitu. Itu kayak nunjukkan kalau oh tokonya ini udah aktif nih kayak gitu. Jadi memang benar-benar saya baru ini juga barusan pas Mbak Oka nyampaikan ini sebenarnya postingan itu bukan hanya untuk apa nah, bukan hanya untuk promosi aja gitu, tapi untuk menunjukkan ke teman-temannya kita kalau kita buka loh gitu, toko kita buka loh, kita aktif loh seperti itu dan secara tidak langsung juga akhirnya membangun trust sendiri gitu Mbak ya. Oh iya, media sosial itu ibaratnya apa ya, ladang buat kita. Jadi seberapa baik kita mengelola, hasilnya akan mengikuti. Ketika kita serius, insya Allah ya adalah yang hasil lebih. Tapi kalau kita ngasal, ya hasilnya juga asal-asalan. Syukur-syukur pas-pas itu. Pas-pasan itu udah alhamdulillah banget. Tapi yang udah kalau ngasal ya hasilnya jauh dari kata pas. Benar. Dan kuncinya tadi belajar Mbak ya, biar tidak ngasal ya Mbak ya. Belajar, lalu konsisten, coba. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Yang walaupun kita masih ada keraguan, coba deh gali lagi, kita pelajari lagi seluk-beluknya gimana kita bisa berjalan dengan nyaman di situ. Benar-benar. Itu dia Mbak. Jangan takut mencoba hal yang baru gitu Mbak ya. Jangan takut gagal gitu Mbak ya. Kalau gagal berarti coba lagi, coba hal yang lain lagi seperti itu Mbak ya. Kalau kata Habib Syekh, beliau berkata itu kegagalan yang sesungguhnya itu berasal dari rasa takut kita. Kalau kita udah nggak bisa mengelola rasa takut kita, ya kegagalan itu yang menjadi penyebabnya diri kita sendiri. Benar. Nah, kalau tantangan terbesarnya sendiri apa Mbak saat membangun bisnis Mbak? Kalau dari pengalamannya Mbak Oka, yang Mbak ngerasa ini tantangannya besar banget kayak gitu, yang beneran kerasa besarnya tuh buat Mbak Oka? Tantangan sebetulnya itu banyak deh. Pertama, karena mungkin dulu saya di media sosial itu benar-benar hanya sebagai penyekrol, hanya sebagai pengamat, hanya sebagai pembaca ya gitu. Jarang sekali posting, mungkin dalam setahun itu bisa dihitung 1 atau 2 kali atau 3 kali. Itu waktu sebelum benar-benar serius. Dari situ ketika saya mulai mencoba untuk serius, untuk konsisten belajar menguasai media, omongan orang itu Masya Allah. Itu juga pertama menjadi tantanganku. Kemudian kesibukan dalam rumah tangga, namanya ibu-ibu ya. Namanya ibu-ibu itu rempong sekali. Ibarat kata 24 jam itu ada stopnya pekerjaan. Terus tapi yang paling besar itu mengolah rasa. Menurutku paling besar itu mengolah rasa kita, mengolah pikiran kita. Itu paling besar. Itu yang menjadi penghalang kita. Maka pas awal itu saya ngomong bisa hampir mau putus asa, hampir mau menyerah. Itu karena pikiran. Nah, bukan dari luar sebetulnya. Rintangan paling besar menurutku itu dari diri sendiri. Kalau kita belum bisa menguasai diri sendiri, kita akan kelas kita, rasa takut kita, rasa khawatir kita, bahkan rasa bosan. Rasa bosan itu kan mesti ada. Entah 1 atau 2 kali pasti muncul. Males iklan, terus bahkan ketika ada yang order, kebanyakan nanya itu kadang juga males. Tidak munafik. Namanya manusia, tetap ada rasa yang begitu. Dan itu yang menurutku paling besar. Jadi kuasai diri sendiri. Mau maju, kalau mau berkembang, mau bertumbuh, coba belajar. Belajar menguasai diri, menata hati, mengolah pikiran kita, gimana kita itu memandang lebih jauh, memandang masa depan kita, bukan hanya saat ini. Mungkin saat ini memang kayaknya kalau berhenti itu memang enggak rugi ya gitu.
Tapi coba pikirkan, apa ya yang kita lakukan saat ini itu benar-benar memang harus kita lakukan gitu. Waktu itu saya sempat bertanya ke diri sendiri, yakinkah kita ketika kita menyerah, ketika saya menyerah di situ akan lebih baik kehidupanku, kayak gitu. Intinya saya sering bertanya-tanya dengan diri sendiri ketika mau melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, tanya dulu sama diri sendiri gitu. Iya, iya, iya. Iya, berarti tantangan terbesarnya memang diri sendiri, Mbak ya tadi, terkait emosi, terkait tadi rasa malas, seperti itu ya. Iya, benar, saya sepakat sih Mbak dengan Mbak bahwa memang seringkali yang jadi penghalangnya kita untuk bertumbuh itu memang diri kita gitu ya. Mungkin memang ada dari luar, tapi mungkin memang ada kesulitan dari luar, tapi sebenarnya yang membuat sesuatu itu sangat sulit itu paling sulit itu memang dari dalam Mbak ya. Kalau dari dalam, dari dirinya kita itu sudah apa ya tadi sudah selesai mungkin ya, atau sudah beres gitu ya. Biasanya tantangan-tantangan dari luar bisa lebih mudah kayak gitu Mbak ya. Apalagi yang namanya online kan memang nggak pakai modal yang besar, nggak ada bangunan yang kita apa ya kita bangun gitu. Jadi memang sangat apa ya, bosan itu sering muncul. Kalaupun offline biasanya misal bosan, itu kan akan berpikir berulang kali. Barang ada kelihatan, terus namanya modal itu butuh besar, bangunan ada, pasti kan akan mikir, nah kalau stop ini mau diapain, mau buat apa ya gitu. Tapi kalau online itu memang hanya modal HP, modal kuota, itu kalau nggak dikuasai diri sendiri, benar-benar nggak jalan. Betul. Dan tadi katanya Mbak Oka itu sering ngobrol gitu ya dengan dirinya kita. Misalnya kita lagi ngerasa malas kayak gitu, mungkin kita perlu ngobrol gitu. Apa sih yang ngebuat aku malas gitu? Kenapa sih aku malas? Mungkin itu kan ini Mbak ya. Saya belakangan ini juga banyak belajar, beberapa tahun ini terakhir saya banyak belajar terkait ini sih, masalah mental ya, masalah psikis. Itu kan sebenarnya emosi itu masalah itu ya. Yang salah satu yang mungkin bisa dilakukan itu dengan journaling, seperti nulis diary, itu sangat-sangat membantu sih, sangat-sangat membantu mengenali emosinya kita. Jadi misalnya kayak aku hari ini lagi malas karena ini gitu. Jadi lebih teralirkan gitu emosinya. Gitu. Biasanya kalau kita sudah mengungkapkan emosinya kita, berikutnya kita bisa ini lagi sih, bisa lebih semangat lagi. Biasanya ya, ini dari pengalaman sih. Memang deh, menulis itu bisa jadi relaksasi buat diri menurutku. Apalagi namanya perempuan itu ada 20.000 kata tiap hari yang harus dikeluarkan, dan nggak semua orang itu punya tempat untuk meluangkan itu. Kadang walaupun udah punya pasangan kita sibuk, kadang kita jauh dari orang tua, kadang kita udah nggak punya teman yang sedekat dulu waktu kecil. Dari tulisan di media sosial itu kita bisa luangkan dengan benar-benar bikin plong kayak gitu ya. Walaupun tetap kita harus ada batasan ketika mau nulis, walaupun kita curhat yuk agak ditutup lah yang aib-aibnya gitu. Iya, atau mungkin kalau untuk curhat-curhat pribadi itu ini Mbak ya, apa bisa di buku seperti diary, jadi bukan di sosial media. Sosial medianya hanya untuk bisnis aja, jualan aja seperti itu. Jadi memang hanya untuk merilis emosi aja gitu Mbak ya, untuk mengungkapkan emosinya kita itu bisa di yang lebih privasi ya, seperti buku, diary seperti itu Mbak ya. Betul, sepakat Mbak. Nah Mbak, ini Mbak mungkin apa namanya tentang tim Mbak ya, seberapa besar ya Mbak support tim itu terkait penjualan produk-produk yang ini Mbak jual Mbak, seberapa berpengaruh atau sama aja gitu Mbak, ada tim dengan tidak ada tim? Alhamdulillah kalau yang saya rasa itu beda, sangat beda. Apalagi tim admin itu ibarat tangan kanan saya.
Jadi ketika saya bepergian, ketika saya ada acara, saya lagi ngajar, itu rasanya lebih tenang, jauh dengan yang dulu. Walaupun dulu saya masih sendirian, itu belum ada tim, apa-apa masih dilakukan sendiri. Mau ngapain itu bebas, gitu. Ke apa? Ke sepintas itu bebas dan nggak ada beban. Padahal beban itu lebih terasa ketika punya beban itu apa ya namanya, lebih ringan, terasa ringan ketika ada tim. Jadi setelah ada tim dan sebelum ada tim tentu ada perbedaan yang jauh. Oke. Iya, Mbak. Dari tim reseller juga, Mbak ya. Kan tadi Mbak juga ada tim-tim reseller di grup, Mbak ya. Itu juga sangat mempengaruhi penjualan di sana, Mbak ya. Sangat mempengaruhi dengan adanya tim, promosi kita, iklan kita itu semakin luas. Misal satu orang beda tempat tinggal, itu udah pengaruh. Udah sangat pengaruh, apalagi 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 sampai ratusan. Alhamdulillah semakin luas jangkauan iklan kita, kan peluang kita juga semakin besar di situ, insya Allah. Iya. Ada nggak sih, Mbak, momen-momen kayak tim resellernya Mbak ini kayak bad mood, moodnya turun kayak gitu tuh, Mbak. Udah semangat jualan. Ada momen-momen kayak gitu nggak sih? Ada, tentu ada, Mbak. Sampai sekarang pun bahkan ya pasti ada. Ada yang tetap stay di grup tapi jarang posting, terus jarang tiba-tiba pas kayaknya status dia itu nanya ya gitu, Mbak ini berapa up? Padahal udah di-share itu di grup. Nggak ada tetap, cuma ya enggak saya ambil pusing. Nah, sebagai leader, biasanya Mbak ngapain tuh, Mbak? Maksudnya biar ada hal-hal yang memang Mbak biarin aja, atau memang ada hal-hal yang kemudian Mbak lakukan agar tim tersemangati lagi nggak, Mbak? Paling saya itu biasanya ngobrolnya baik wapri ya gitu. Saya ngobrol ada apa, saya tanya, saya pendekatan dengan mereka. Cuma kalau memang dari bentar. Oke. Maaf. Kalau dari plan yang saya ambil itu belum selesai dengan dirinya sendiri, itu akan saya biarkan. Tapi kalau kendalanya itu soal berkaitan dengan customer, dengan produk, dengan tata cara untuk berkembang, untuk berlanjut, saya bimbing, saya bina. Tapi kalau masih misal ada masalah dengan keluarga, misalnya masalah dengan anak ataupun lain-lain, saya nggak bisa jauh dari situ. Saya angkat tangan, saya mending ini monggo diselesaikan dulu, saya biarkan sampai mereka tenang, sampai mereka kadang, Mbak aku udah kangen, udah aku pengen mulai lagi, tapi ini ya gitu. Baru nanti saya angkat lagi, saya tamping lagi, saya tarik lagi, saya tuntun lagi, saya bina lagi ya gitu, Mbak. Bagus, Mbak. Berarti memang hal-hal yang memang masih dikontrolnya Mbak terkait produk, terkait harga. Pokoknya yang masih dalam kontrolnya Mbak itu akan Mbak bantu gitu, Mbak ya, untuk tim reseller gitu ya. Tapi kalau memang udah terkait masalah-masalah pribadinya mereka, ya Mbak masih jeda dulu gitu ya ke mereka, mengizinkan mereka menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau mereka kemudian sudah tergerak untuk jualan kembali dan nampirin Mbak seperti itu, baru Mbak temenin lagi gitu ya di bisnisnya, seperti itu Mbak ya. Jadi memang bagus banget sih Mbak. Jadi memang tidak maksa gitu ya, tidak maksa tim untuk ayo segera ini target kayak gitu. Itu memang tidak ada Mbak ya kayak gitu ya. Nah, karena saya pun di grup sama tim itu sama sekali nggak ada target. Target itu dari masing-masing mereka masing-masing. Mau banter larinya,
mau pelan, mau standar, mau sambil jongkok, itu terserah, bebas mereka. Jadi memang dari awal itu saya setting, saya niatkan hanya membantu mereka yang mau. Kalau yang nggak mau, ya terserah. Mau hanya masuk di grup, mau cuma mantau, terserah mereka. Yang penting saya sudah kasih peluang, saya sudah kasih apa yang menjadi kewajiban saya, sudah kasih apa yang menjadi hak mereka untuk dibimbing, saya bimbing. Selebihnya saya pasrah. Saya bebaskan mereka mau gimana gitu. Saya nggak ada paksaan. Yes. Bagus sih Mbak itu, karena memang kebanyakan kan kita memang ada di dunia yang penuh target Mbak ya. Dunia bisnis itu, dunia jualan itu kan dunia yang dekat banget gitu ya dengan target seperti itu. Dan maksudnya memang di banyak ini ya, memang saya juga mengalami juga di beberapa produk sebelumnya seperti itu. Kalau di sana itu emang target-target seperti itu tuh ya memang ada, dan maksudnya boleh juga, ada apa-apa gitu ya. Cuma memang makin kesini itu saya memang makin belajar kalau apa ya, menyempurnakan ikhtiar tadi ya. Kalau bahasa saya menyempurnakan ikhtiar. Kalau tadi Mbak Oka kan yang penting kewajibannya udah diselesaikan ya. Kalau saya memang iya benar, saya sepakat sih. Gimana kemudian ikhtiarnya disempurnakan, selebihnya ya enggak apa-apa juga sih. Misalkan hasilnya memang belum sesuai yang diinginkan, ya nanti kita ikhtiar lagi seperti itu. Itu juga saya banyak belajar dari pengalaman, karena pengalaman memang deket banget gitu Mbak dunianya kita tuh dengan dunia target, dan boleh juga gitu Mbak buat teman-teman yang memang mau mengambil sisi itu, boleh juga gitu. Cuma akhirnya saya memang dalam perjalanannya merasa kurang nyaman sih dengan target. Target itu saya pribadi ya, target itu membuat saya sulit bertumbuh di prosesnya seperti itu. Yes, saya sendiri pun masih ada beberapa player dari atasan saya itu yang mentarget, ada targetnya dia kayak gitu. Cuma memang ke tim saya sendiri itu rasanya enggak sampai hati mau kasih target ke mereka. Jadi saya bebaskan mereka soal penjualan itu, saya bebaskan. Tapi ketika memang mereka ada yang serius, ada yang benar-benar lari kencang, saya pun nggak segan-segan untuk kasih berbunga lah, sekedar apa gitu saya kirimkan buat mereka saat lebaran atau pas akhir bulan gitu. Iya benar. Buat teman-teman yang memang serius Mbak ya ngejalanin bisnisnya, memang akhirnya memang ada hal-hal yang memang Mbak, hal-hal khusus yang memang Mbak ini kan ya Mbak ya lakukan ke mereka seperti itu Mbak ya. Betul. Iya. Nah Mbak ini nih Mbak, apa hal yang harus disiapkan nih Mbak agar bisnis bisa cuan? Karena kita tadi kan ini Mbak ya, cuan dan mendapatkan cuan dari media sosial. Nah ini belum nih kita. Apa hal yang perlu disiapkan nih Mbak agar bisnis kita bisa cuan nih dari media sosial? Yang memang perlu disiapkan di awal tuh Mbak. Yang pertama kita siapkan itu tentu media sosialnya ya. Media sosialnya, kemudian kita pantau diri kita itu lebih aktif di mana. Kayak saya misalnya ini, saya IG ada, terus Facebook ada, terus yang sekarang itu apa ya, Twitter apa ya, itu pokoknya media sosial kan nggak cuma satu. Kalian itu aktifnya di mana? Manfaatkan apa yang ada di depan mata, kemudian telusuri seluk-beluknya gimana, karena media sosial itu per media sosial beda algoritma gampangnya apa ya, peraturan dari media sosial itu sendiri beda-beda. Jadi boleh semuanya diangkati, boleh semuanya diseriusi, tapi kalau boleh saran, ambil salah satu dulu yang paling membuat teman-teman itu nyaman di situ. Gitu. Iya, berarti memang untuk dapatkan cuan atau dapatkan uang gitu ya dari media sosial, memang yang perlu dipersiapkan pertama kali itu memang media sosialnya. Dan terkait media sosial sendiri itu boleh gitu Mbak ya, silakan pilih senyamannya teman-teman nyamannya di media sosial yang mana seperti itu. Dan setelahnya memang perlu konsisten untuk memantau itu, untuk mengerjakan itu seperti itu Mbak ya. Jangan hanya punya aja gitu, terus kemudian tidak diapa-apakan gitu Mbak.
Iya, jangan hanya sekilas mengenalnya, kenali lebih dekat, lebih jauh. Sayang coba hadirkan rasa sayang di situ. Kemudian siapkan konten terbaik. Siapkan konten terbaik yang memang umumnya di situ. Saya memang di IG itu belum 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 saya akui, saya belum baik di IG. Makanya saya lebih lebih condong di FB-nya sampai sekarang bahkan sampai sampai bertahun-tahun masih tetap udah nyoba di IG balik lagi ke FB, udah nyoba di lain balik lagi ke FB ya. Ternyata memang masih nyaman di FB. Sekarang kan sudah banyak Mbak ya media sosial seperti itu. Nah, di Facebook itu memang masih segitu ramenya Mbak ya. Dengan banyaknya media sosial sekarang itu di penjualan di Facebook itu masih segitu ramenya Mbak ya. Masih segitu worth it-nya gitu ya untuk penjualan online. Kalau yang saya rasa itu masih sejauh ini masih, karena di Facebook juga enggak, untuk berjualan itu enggak hanya jualan. Sekarang itu ada Facebook profesional gitu. Jadi yang namanya kalau Facebook udah beralih ke profesional, hanya posting gambar keseharian, hanya posting gambar, bahkan tulisan, apalagi video yang estetik, yang berisi, yang bervalue itu, Masya Allah, sangat-sangat mengundang cuan. Di Facebook nggak hanya bisa untuk jualan, tapi juga bisa berbagi manfaat, sebar manfaat, itu sangat-sangat bisa dan mengundang cuan di situ. Terus ada juga grup Facebook, apalagi kalau bisa memanfaatkan marketplace kayak gitu, insya Allah banyak peluang di sana. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan apa enggak gitu. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Meskipun sekarang media sosial sudah sangat banyak seperti itu, tapi dari pengalamannya Mbak Oka, Facebook itu masih sangat-sangat worth it untuk penjualan online. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah terbiasa di Facebook atau lebih nyaman di Facebook, itu nggak apa-apa, dilanjutkan aja seperti itu. Tinggal lebih dipelajarin lagi aja seperti itu Mbak ya. Karena sekarang Facebook juga udah lebih berkembang juga gitu Mbak ya. Udah sangat-sangat berkembang. Iya, nah Mbak mungkin terakhir nih Mbak, ada pesan-pesan nggak sih Mbak buat teman-teman yang yang baru ingin memulai bisnisnya atau yang lagi awal-awal memulai bisnis seperti itu, ada pesan-pesan nggak Mbak dari Mbak buat teman-teman? Untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, baru mau terjun, pesan saya pertama yaitu satu, perbaharui mindset kita. Namanya bisnis nggak harus modal uang, nggak harus keluar uang dulu. Kita bisa manfaatkan apa yang ada. Yang namanya HP sekarang itu kan hampir semua orang punya ya. Bahkan nggak hanya satu, kadang satu orang itu bisa 2, bisa 3 HP itu. Kalau nggak kita manfaatkan, sangat sayang banget. Itu yang pertama. Terus kemudian ternyata bisnis itu nggak harus kok kita stok barang yang numpuk-numpuk. Namanya jualan online, ternyata hanya modal tulisan, hanya modal jempol, hanya modal HP, itu bisa berkembang, bisa meraih impian kita melalui itu. Terus kemudian yang kedua itu niat pertama, jangan hanya mengejar dunia, hanya uang terus yang kita fokuskan ya gitu di situ. Coba lebih luaskan lagi niat kita, contohnya untuk bermanfaat, terus lebih banyak mendapatkan informasi-informasi lebih baik dari kita gitu. Contohnya dari konten kita itu bisa manfaat buat orang lain, itu sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita hanya berpikir uang, memang boleh, tapi pasti suatu saat kita akan menemukan kejenuhan di situ. Tapi ketika kita berpikir soal manfaat, itu akan beda lagi. Karena katanya
menurut hadis kan orang yang paling baik, sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat. Jadi ketika kita sudah niatkan untuk bermanfaat, suatu saat kita ketemu kejenuhan, kita akan berpikir lagi, oh kita hidup di sini buat apa? Di dunia ini kita mau ngapain kalau nggak bermanfaat untuk orang lain? Kayak gitu. Dan kalau kita udah niatkan untuk kebermanfaatan, insya Allah hasilnya itu nggak hanya akan kita raih di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita raih juga kelak di akhirat nanti. Gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa ketika kita mau terjun di bisnis, mintalah doa dari orang tua kita. Kalau kita masih punya orang tua. Kemudian yang paling utama untuk emak-emak, untuk ibu-ibu, untuk seorang istri, jangan lupa izin pada suami. Karena apa? Karena ridhonya terletak pada ridho suami kita. Sebagus apapun, sehebat apapun kita, kalau suami kita tidak ridho, maka sulit untuk kita bisa berkembang. Terus yang keempat, bentar, tadi sudah saya tulis, mulai saja dulu, jangan takut mencoba. Terus nikmati proses. Yang terakhir, nikmati proses. Karena katanya orang sukses itu bukanlah orang yang langsung sukses, tapi orang yang mau menikmati, menjalani, dan menyukai proses itu sendiri. Begitu, Mbak. Makasih ya Mbak ya. Ini saya juga merasa banyak diingatkan juga nih sama Mbak Oka tentang kemanfaatan ya, tentang mulai aja dulu, menikmatin proses seperti itu ya. Nanti buat teman-teman juga, semoga teman-teman juga dapat banyak insight ya pagi ini dari obrolan Happy Lava dengan Mbak Oka. Mbak, mungkin teman-teman ingin gabung nih Mbak jadi timnya Mbak Oka, mungkin bisa di-share ulang Mbak produk-produknya Mbak Oka, dan mungkin info deh Mbak buat teman, gimana caranya buat teman-teman yang ingin gabung jadi tim resellernya Mbak Oka, kalian mau belajar bisnis mungkin seperti itu, pengen belajar jualan, gimana tuh Mbak caranya? Boleh deh, boleh kalau mau gabung boleh DM atau boleh intip dulu di Facebook. Barangkali masih ada keraguan atau apa, jangan langsung DM dulu, nggak apa-apa. Pantau dulu Facebooknya. Di Facebook biasanya saya cantumkan nomor WA juga, di sana bisa nanti WA, bisa ngobrol dulu di WA, nanti tanya-tanya seputar bisnis lagi yang lebih lanjut boleh di WA. Iya, dan WA-nya juga sudah ada di Facebook juga, Mbak ya? Gimana, Mbak? WA-nya juga sudah ada di Facebook juga ya? Udah tercantum di sana juga ya? Boleh ulangi? Iya, WA-nya sudah ada di Facebook juga kan ya? Ada di Facebook ada. Iya. Ya itu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin kepo-kepo, sekali lagi bisa langsung ke Facebooknya Mbak Oka, karena Mbak Oka aksesnya di Facebook ya. Facebooknya Mbak Oka, MBAK_OKAH, seperti itu. Bisa, kata Mbak Oka tadi bisa pantau-pantau dulu tuh, ini ya, apa namanya, beranda-beranda di Facebooknya Mbak Oka, satu-satu bisa pantau-pantau dulu, nanti kalau tertarik ingin bergabung jadi tim jualannya Mbak Oka, ingin gabung jadi tim resellernya, bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya. Di Facebook udah ada nomor WhatsApp-nya, seperti itu. Dan tadi udah disebutkan sedikit sama Mbak Oka bahwa produk-produk yang dijual tadi salah satunya ada produk-produk fashion dan palu gada gitu. Apa aja yang customer minta disediakan gitu ya di tempatnya Mbak Oka, seperti itu. Dan itu seperti yang membantu banget ya buat teman-teman yang biasanya suka bingung-bingung mau jualan apa nih, seperti itu. Nanti bisa kalian juga ngobrol dengan Mbak Oka, aku pengen jualan apa di tempat Mbak Oka ada atau enggak, seperti itu. Terus gimana cara memulai awalnya, seperti itu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Mbak Oka ya, bagi teman-teman yang memang tertarik. Oke, Mbak, makasih banyak Mbak ya waktunya pagi ini. Iya. Atas kesempatannya buat ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Mbak. Repotan, saya ini benar-benar awal terjun di IG langsung live.
Iya. Iya, terima kasih banyak ya Mbak ya, sehat-sehat ya Mbak. Semoga bisnisnya lancar selalu di sana. Terima kasih juga Mbak Rastra. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di live Instagram berikutnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nyimak obrolan kita pagi ini. Nanti siaran ulangnya bisa teman-teman simak di Instagram ya, di Instagram Happy Lova, atau bisa ke YouTube-nya Happy Lova ya, Happy Lova Official. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.